Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Laisisme Bojonegoro dan juga segenap Dewan Pengurus dan pengelola Laisisme, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita sampai saat ini. Dan juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka, untuk mengikuti kajian kampusmu, yaitu kajian puasa Ramadan Laisisme. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang, dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang review materi kajian kampusmu. Dan ini merupakan bagian yang kedua dari review materi kajian kampusmu, yang mana materi ini merupakan ringkasan dan sekaligus pendalaman dari semua topik yang sudah pernah kita kaji dan pernah kita bahas di dalam kampusmu ini, mulai dari Ramadan yang pertama sampai saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah sebenarnya dari materi-materi yang kita angkat sejak awal Ramadan sampai saat ini, kita hanya fokus pada kitabus Shiyam, yaitu kitab tentang puasa dan zakatul fitri, yang semuanya ini kita tinjau dari perspektif Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekedar mengingatkan ada sumber yang penting yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan acuan atau bisa dibaca sendiri, yaitu yang pertama sumber materi kajian kampusmu itu, yaitu HPT jilid pertama atau HPT lama, yang di sana ada kitabus Shiyam yang merupakan putusan Kongres ke-28 Muhammadiyah di Medan yang diadakan tanggal 19 sampai 25 Juli 1939. Nah, ini yang ada di dalam HPT Bapak Ibu sekalian yang bisa dibaca di rumah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sumber kedua yang ini penting juga untuk kita ketahui dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memiliki juga, yaitu tuntunan Ramadan. Bukunya kecil kayak seperti ini, yang mana buku ini disusun berdasarkan pada hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939. Jadi matan atau teks intinya itu ya sebenarnya teks keputusan yang ada di dalam HPT kita itu. Hanya saja tidak mengutip teks inti atau teks keputusan yang ada di HPT jilid 1, tetapi juga ditambah putusan tarjih dalam Munas Tarjih ke-24 di Malang tahun 2000. Nah, sehingga buku ini bisa dibilang sebagai syarah atau perluasan dari hasil Kongres yang ke-28 di Medan 1939 yang ada di HPT jilid 1, dan juga
perluasan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, yang mungkin Bapak Ibu sekalian selama ini tidak atau belum tahu syarah atau komentar dari HPT Jilid 1. Nah, ternyata Muhammadiyah juga sudah punya, yaitu syarah dari matan teks keputusan di dalam HPT Jilid 1. Hanya saja fokus di dalam masalah puasa saja, yaitu Kitabus Shiyam yang ada di dalam HPT Jilid 1 itu disyarah, syarahnya ini, yaitu tuntunan Ramadan ini, yang diterbitkan oleh SM Suara Muhammadiyah, yang mana cetakan pertamanya itu yaitu tahun 2000. Kalau ini milik saya ini sudah cetakan yang ke-7 yaitu tahun 2018. Ini Bapak Ibu sekalian penting untuk dimiliki sehingga kita bisa memiliki acuan yang jelas di dalam memahami permasalahan-permasalahan, diantaranya yaitu permasalahan fikih, sebagaimana permasalahan fikih yang berkaitan dengan fiqhus shiyam atau fikih puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh majelis tarjih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa materi yang sudah kita bahas, dan insya Allah sekedar mereview supaya Bapak Ibu sekalian ingatannya betul-betul kuat. Nah, di sini hasil dari beberapa orang yang sudah kita bahas, yang mana mereka diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Nah, kalau kita simpulkan dari kajian yang sudah kita lakukan kemarin itu, yaitu tabelnya semacam ini. Ini kebetulan juga flyernya dari Lasismu Bojonegoro ini flyer yang cukup kreatif dan perlu kita untuk apresiasi. Yaitu misalnya di sini ada orang yang boleh meninggalkan puasa, siapa saja ini. Kemudian dia harus melakukan qadha atau melakukan fidyah. Kalau tandanya merah ini berarti tidak wajib, tapi kalau tandanya hijau kayak begini, ini artinya wajib. Ya, coba kita bahas. Yang pertama, anak kecil. Ya, anak kecil itu kalau tidak puasa berarti dia tidak dikenakan qadha dan juga tidak dikenakan fidyah, karena dia belum balik atau belum mukallaf. Karena sudah kita bahas kemarin bahwasanya yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa itu salah satunya harus ayakuna mukallafan. Dia harus mukallaf. Kalau mukallaf itu yang pertama dia harus balik. Nah, anak kecil karena belum menginjak usia balik, maka ketika anak kecil itu tidak puasa maka tidak wajib mengqadha. Demikian juga Bapak Ibu sebagai orang tuanya tidak perlu untuk membayarkan fidyahnya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, orang yang gila. Karena tadi syarat taklif itu kan ayyakuna tadi balighon wa akilan. Dia harus balik. Taklif itu atau mukallaf itu orang yang dibebani syariah atau orang yang wajib menjalankan syariah, yaitu orang yang wajib menjalankan puasa sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Nah, yang kedua kan akilan, dia harus berakal. Berarti ada permasalahan bagi orang yang tidak berakal. Lawan orang yang tidak berakal itu orang yang gila. Nah, orang yang gila berarti ia tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Karena dia gila. Nah, gila itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gila yang disengaja. Kalau gila yang disengaja, maka ia wajib mengqadha. Nah, ini ada keterbalikan ya di flyer ini. Gila yang disengaja itu wajib mengqadha dan tidak wajib fidyah. Kalau gilanya yang tidak disengaja,
gila yang tidak disengaja, maka dia tidak wajib qadha. Ini ada keterbalikan. Maka ya, ia tidak wajib qadha, ini seharusnya merah, kemudian tidak wajib fidyah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya, apa yang dimaksud dengan gila yang disengaja dengan gila yang tidak disengaja? Nah, itu apa maksudnya? Kalau gila yang tidak disengaja yaitu gila secara alami, gila yang sudah dari sononya lah, mungkin bahasa kita gitu. Nah, kalau gila yang disengaja itu maksudnya orang yang misalnya sebenarnya dia tidak gila, tetapi misalnya minum pil koplo atau ekstasi, sehingga dalam beberapa waktu dia mengalami kesetresan. Stres tidak normal di dalam berpikir, dan sehingga dia tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, ketika ia sudah sembuh dari gilanya yang hanya sesaat itu, maka ketika dia sudah sembuh, maka apa? Wajib mengqadai puasa yang ditinggalkan. Nah, itu contoh gila yang apa? Yang disengaja itu. Dan kemudian ada sakit yang ada harapan sembuh. Sakit yang ada harapan sembuh itu maksudnya sakit yang berpotensi untuk sembuh. Nah, ia boleh tidak berpuasa, tetapi apa? Wajib qadha dan tidak wajib apa? Fidyah. Ini. Kemudian sakit yang kedua yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa itu, yang kedua sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, sakit yang tidak ada harapan sembuh itu apa? Ya, misalnya orang-orang yang sudah mengalami penyakit menaun. Ada misalnya penyakit MAH yang sudah kronis, atau penyakit diabetes yang sudah parah. Nah, yang mana ketika digunakan untuk menjalankan ibadah puasa, dipastikan orang tersebut tidak mampu. Nah, itu maksudnya sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, orang semacam itu apa? Diwajibkan membayar apa? Fidyah. Diwajibkan apa? Membayar fidyah, tetapi tidak diwajibkan membayar apa? Atau tidak diwajibkan apa? Mengqadai puasanya ini. Nah, kemudian selanjutnya orang yang sangat tua. Jadi orang yang sudah sangat sepuh atau sudah sangat tua atau sudah tua renta, maka orang yang semacam itu ketika tidak bisa menjalankan ibadah puasa, maka wajib membayar fidyah. Ia tidak wajib mengqadai. Ya jelas, karena puasa saja sudah tidak mampu, bagaimana ia mengqadainya. Itu. Ini bagi orang yang sudah sangat tua, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian selanjutnya orang yang bepergian jauh atau musafir. Nah, orang yang musafir itu boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib apa? Mengqadai puasa yang ia tinggalkan dan tidak wajib apa? Membayar apa? Membayar fidyah ini. Kemudian selanjutnya ibu hamil. Nah, ibu hamil itu boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib apa? Membayar fidyah. Penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terutama bagi warga Muhammadiyah, karena di masyarakat ada fatwa-fatwa yang ibu hamil itu harus mengqadai, kemudian juga ditambah membayar fidyah, itu nanti berat. Sudah mengqadai, sudah tambah lagi apa? Membayar fidyah. Tapi kalau menurut pandangan kita, yaitu pandangan yang sesuai di dalam majelis tarjih, ibu hamil itu cukup apa? Membayar fidyah, tidak usah mengqadai. Kemudian juga ibu menyusui, ini sama, yaitu ia wajib membayar fidyah, tetapi tidak usah mengqadai puasa yang ditinggalkan. Kemudian selanjutnya haid dan nifas. Haid dan nifas ini keduanya, wanita haid dan wanita yang nifas itu keduanya wajib mengqadai puasa yang dia tinggalkan atau yang mereka tinggalkan dan tidak wajib membayar fidyah.
Ini sekian dari atau rangkuman dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat tentang mubtilatus shaum, ini juga sudah kita bahas, tapi kita baca secara singkat saja. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya itu yang pertama makan dan minum. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedua hubungan persebadanan. Persebadanan atau persetubuhan antara suami istri di siang hari pada bulan Ramadan itu puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, ditambah lagi wajib membayar kafarah. Kafarahnya itu 3, yaitu memerdekakan seorang budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, kemudian yang ketiga muntah dengan sengaja, kemudian keluar darah haid dan nifas, merokok, mengeluarkan sperma dengan jalan onani. Maka ini hal-hal yang yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lanjutkan apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang mujtanabatus shaim, tentang hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak boleh berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti apa? Berbohong, menipu, memfitnah, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain berkelahi, atau hal-hal yang lainnya. Dan bahkan ketika ada orang yang memotivasi kita, bukan memotivasi ya, tapi memprovokasi kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya, maka kita dianjurkan untuk meresponnya dengan bijak dan santun dengan mengatakan ini shaimun. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, fa in syatamahu aw qatalahu ahadun falyakul innimru'un shaimun. Jika ada seseorang yang yang mengejeknya atau memprovokasinya atau mengajak berkelahi, falyakul, hendaklah orang yang berpuasa tadi mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya lagi berpuasa. Itu respon yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menjalankan ibadah puasa, ketika ada provokasi dari orang lain. Dan sehingga ibadah puasa itu kan intinya bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengontrol makan dan minum atau nafsu makan dan minum, mengontrol hubungan seksual atau nafsu seks. Maka juga kita di dalam ibadah puasa harus bisa mengontrol dari hal-hal yang menyebabkan kita emosi, menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari kesadaran. Nah, ini penting. Nah, kemudian selanjutnya di antara hal-hal yang wajib dijauhi oleh orang yang berpuasa adalah berkumur atau istinsyak. Tetapi harus dicatat, yang tidak dianjurkan itu secara mubalaghah. Secara mubalaghah itu secara berlebih-lebihan. Tetapi kalau tidak berlebihan, jenengan ketika wudhu itu ya tetap diantara kesunahnya melakukan madmadah, berkumur-kumur, dan al-istinsyak. Istinsyak itu Istinsyak itu menyerot atau menghirup air ke hidung. Kalau madmadah itu berkumur. Nah, kenapa kok Rasulullah mengatakan wabalik fil istinsyak, dalam yang lain, dalam redaksi yang lain, wabalik fil madmadah, tapi di sana dikatakan illa antakuna shaiman, kecuali engkau sedang puasa. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita melakukan berkumur-kumur atau istinsyak, menghirup air ke hidung ketika kita berwudu secara berlebih-lebihan, nah ini akan berpotensi masuk ke dalam tenggorokan kita, kemudian sampai ke
apa sampai ke perut besar kita. Nanti itu bisa minum kan itu. Nah, oleh sebab itu apa? Kita ketika menjalankan ibadah puasa dalam wudhu itu tetap apa berkumur-kumur, kemudian istinsyak, hanya saja tidak usah apa dilebihkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara hal-hal yang wajib dijauhi ketika kita menjalankan ibadah puasa, yaitu mencium istri di siang hari. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan jika tidak mampu menahan syahwat. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian menciumnya ya sekedar mencium, tidak berpotensi untuk menuju ke yang selanjutnya itu atau memunculkan syahwat, maka itu tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa itu, kata Aisyah, Rasulullah itu ketika puasa juga yuqabbilu wa huwa shaimun. Rasulullah itu mencium Aisyah sedang dia dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru, dan juga menyentuh istrinya. Tetapi dikatakan oleh Aisyah, walakinnahu kana amlakakum li'irbihi. Tetapi bisa mengontrol nafsu seksualnya itu. Nah, sehingga kalau berciuman itu tidak dengan syahwat, maka itu diperbolehkan. Ini yang, tetapi kalau dengan syahwat ya tentu lebih baik dijauhi. Nah, ini hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada hal-hal yang boleh dilakukan. Misalnya gosok gigi atau siwakan. Nah, ketika kita puasa itu, apakah siwakan itu tidak diperbolehkan atau makruh? Jawabannya tidak. Jadi siwakan atau gosok gigi itu boleh dilakukan waktunya kapanpun, termasuk setelah zawal. Karena sebagian pandangan ada yang mengatakan setelah zawal itu matahari di tengah kemudian geser sedikit. Nah, itu dimakruhkan melakukan siwak. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah kita kaji panjang lebar itu, dan juga kita mencoba menjawab pandangan tersebut, intinya gosok gigi itu boleh kapanpun. Karena dalam hadis yang pernah kita sampaikan juga, ada hadis Amir ibn Rabi'ah. Kata Amir ibn Rabi'ah, saya melihat Rasulullah SAW itu yastaku wa huwa shaimun ma la uqsi aw a'uddu. Saya pernah melihat Rasulullah itu gosok gigi. Dan gosok gigi yang dilakukan oleh Rasulullah itu sangat banyak ketika dia puasa. Nah, sehingga gosok gigi itu tidak mengurangi pahala dan bahkan juga tidak membatalkan ibadah puasa kita. Nah, kemudian yang dibolehkan juga yaitu mandi karena kepanasan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu sekalian habis aktivitas atau aktivitas dari pekerjaannya, misalnya yang petani dari sawah, yang bekerja kantor dari kantornya, yang di pasar atau pedagang ya dari pulang kerja dagangnya, ketika merasa capek kemudian ingin mandi, apakah mandinya tidak boleh kepalanya itu disiram atau bahasa Jawanya digebyur? Apakah tidak boleh? Ya boleh, karena ketika Rasulullah SAW itu puasa, Rasulullah itu yasubbul ma'a ala ra'sihi minal harwi. Rasulullah itu menuangkan air di kepalanya minal harwi, sebab kepanasan. Dan mandi ini sebagai sebagai media yang sangat efektif untuk menghilangkan kelelahan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau capek puasa kemudian mandi, yaitu tidak mengapa dan juga tidak mengurangi pahala ibadah puasa kita. Jadi menggosok gigi kemudian mandi karena kepanasan ini boleh dilakukan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang sangat dianjurkan ketika kita menjalankan ibadah puasa, yaitu sahur dan berbuka.
Hanya saja sahur ini dianjurkan agar melambatkan atau mengakhirkan makan sahurnya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya jarak antara sholat subuhnya Rasulullah dengan makan sahurnya itu kira-kira berapa kemarin? Kira-kira kadar seseorang melakukan atau membaca Al-Quran khamsina ayatan, 50 ayat. Jadi Rasulullah itu makan sahur, kemudian selesai makan sahurnya Rasulullah dengan salat subuh, itu kira-kira sebagaimana kadar seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, sehingga dari sini muncul istilah imsakiyah, ini sudah pernah kita bahas. Nah, hukum imsak itu apa? Nah, imsak itu sebenarnya ya cuma kalau dalam fatwa tarjih dijelaskan seperti traffic light, yaitu lampu kuning di dalam lampu lalu lintas itu, sehingga kita makan itu boleh-boleh saja, hanya saja ketika sudah imsak itu diharapkan kita sudah selesai semuanya, ya itu. Sehingga dalam pandangan tarjih imsak itu ya tidak dianggap bid'ah, tetapi bukan akhir dari makan sahur, ya, sehingga ketika imsak apakah masih boleh makan? Ya kalau keringan ya tetap makan sahur itu. Tetapi dianjurkan kalau sudah imsak itu kira-kira kita sudah siap untuk menjalankan ibadah puasa itu. Nah, sehingga kesunahannya sahur itu dianjurkan untuk mengakhirkannya. Kemudian yang berikutnya yaitu berbuka. Ini kebalikannya dari sahur. Kalau sahur itu dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Tapi kalau berbuka dianjurkan untuk menyegerakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dengar azan itu sebisa mungkin cepat-cepat membatalkan puasanya. Jangan sampai saya masih kuat puasa kok, nanti saja bukanya. Justru semacam itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah, ketika sudah kita mendengar azan atau matahari sudah terbenam, kita sebisa mungkin cepat-cepat untuk membatalkan ibadah puasa kita. Nah, ketika berbuka itu disunahkan berbuka dengan kurma. Ini jika ada, kalau tidak dengan air. Nah, bagaimana kalau negeri-negeri yang tidak ada kurma? Misalnya di Indonesia ini kan termasuk negara yang salah satu hasil pertaniannya tidak ada kurma. Nah, dalam pandangan tarjih, di negara-negara yang tidak ada kurma itu boleh berbuka dengan buah-buahan atau sesuatu yang manis. Misalnya di Indonesia kita punya minuman yang khas yaitu kolak. Nah, kolak itu manis, kemudian isinya juga sudah ada buah-buahnya, ada pisang, ada ada ketela, ya tergantung kolaknya, itu juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya doa ketika kita baca saat berbuka. Tapi doa ini dibaca setelah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi doa ini dibaca setelah berbuka puasa, bukan sebelum berbuka puasa. Doanya bagaimana? Zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang diputuskan oleh majelis tarjih, meskipun di masyarakat ada doa yang cukup populer itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya. Karena hadisnya tidak begitu kuat, maka tarjih menggunakan hadis yang kuat dan sahih, yaitu zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi doanya ini dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka sebagaimana di masyarakat. Karena kalau kita lihat redaksi doanya saja atau maknanya, dhahaba telah hilang adzama'u, dahaga, wabtalat dan telah basah al-uruku, urat-urat. Ini kan berarti doa ini dibaca setelah kita setelah kita berbuka. Nah, bagaimana kok dikatakan telah hilang dahaga? Urat-urat ini telah basah. Ini menunjukkan bahwasanya doanya itu dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka.
Ini penting untuk kita coba pahami. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya di dalam HPT atau Himpunan Putusan Tarjih kita di dalam kitab Siam itu yang terakhir berbicara tentang fadhailul a'mal. Amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. Mungkin yang menjadi kaget Bapak Ibu sekalian. Di Muhammadiyah apakah ada fadhailul a'mal? Nah, ini yang populer di masyarakat kan orang Muhammadiyah itu seolah-olah anti berbicara tentang fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu keutamaan-keutamaan amal. Biasanya di masyarakat itu yang berbicara fadhailul a'mal itu biasanya bukan orang Muhammadiyah. Nah, yang menarik ternyata di HPT kita itu ada judul yang namanya fadhailul a'mal. Amalan-amalan yang utama. Tetapi amalan yang utama ini yang nanti disebutkan ada 4, semuanya ini didasarkan pada hadis-hadis yang atau sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan. Dan Muhammadiyah perlu dicatat meskipun konteksnya itu fadhailul a'mal, maka tidak pernah menggunakan hadis-hadis dhaif. Tidak. Masyarakat itu kalau fadhailul a'mal itu biasanya lebih longgar. Hadis-hadisnya dhaif tidak mengapa. Tapi kalau dalam pemahaman Muhammadiyah, fadhailul a'mal itu tetap hadisnya ya minimal hasan. Tidak boleh hadis yang dhaif gitu. Nah, ada beberapa fadhailul a'mal yang disebutkan yang penting untuk kita lakukan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Idza kana Ramadan fa'aktsir minas shadaqat. Apabila kita berada di bulan Ramadan maka apa? Disuruh memperbanyak sedekah. Wa mudarasatil Quran. Yang kedua disuruh untuk tadarus Al-Quran. Yang ketiga wakum qiyamal lail 11 rakaatan. Kita disuruh untuk melakukan qiyamul lail, maksudnya qiyam Ramadan, yaitu 11 rakaat. Arba'an 4 au mathna atau 2 wa thalathan dan 3 kali witir. Maksudnya formasinya 11 itu boleh dilakukan 4 plus 4 kemudian plus 3 witir. Ataupun 22 berarti 2 terus dan seterusnya sampai 8 kemudian plus 3 witir. Ataupun 2 sampai 10 kemudian witirnya hanya 1, itu juga boleh. Kemudian wa'taqif fil ashril awakhir. Kemudian kita disuruh untuk iktikaf di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi 4 amalan yang diistilahkan oleh tarjih sebagai fadhailul a'mal ini perlu dicatat semuanya hadisnya sahih, minimal hasan. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah sampai sekarang belum bisa menerima hadis-hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal. Nah, sehingga fadhailul a'mal yang khas Muhammadiyah di sini ya semuanya didasarkan pada sunnah makbulah, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan, minimal hadis hasan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba bahas secara singkat, yang pertama dikatakan fa'akfir minas shadaqah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di dalam bulan Ramadan ini. Yang kalau kita lihat, sedekah itu apa? Nah, sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap sesuatu yang baik itu bisa dikategorikan sebagai sedekah. Nah, sehingga sedekah itu materinya tidak harus berupa materi, maksudnya materi sedekah, hal yang bisa disedekah bisa berupa materi maupun non materi. Ini misalnya kalau materi ya berupa uang, kemudian berupa pakaian, berupa makanan, itu maksudnya sedekah yang berupa materi. Kemudian yang non materi, semua kebaikan yang Bapak Ibu sekalian lakukan itu termasuk sedekah. Bahkan senyum pun kita baik kepada saudara kita, ketemu orang itu senyum, tidak memunculkan muka-muka yang penuh emosi, itu juga
dianggap sedekah karena Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika apa? Shadaqah. Senyummu di depan saudara-saudaramu yang muslim itu apa? Sedekah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang penting untuk dicatat di sini termasuk kategori sedekah adalah memberikan sedekah atau memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini pahalanya cukup besar. Nah, sehingga dalam hadisnya digambarkan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi iftar, memberi takjil bahasa kita, orang yang berpuasa kana lahu mithlu ajrihi, maka pahalanya sebagaimana orang yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, apakah pahala orang yang berpuasa itu pahalanya diambil karena kita kasih apa? Makan atau kasih buka? Di sana dikatakan ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Hanya saja yang demikian itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, ini penting untuk kita lakukan sebisa mungkin Bapak Ibu yang memiliki kelapangan untuk mencoba memberikan makan saudara-saudara kita yang lagi berpuasa tadi. Sehingga digambarkan apa? Kana lahu mithlu ajrihi. Bahwasanya orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala mithlu ajrihi, sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang penting untuk kita amalkan itu adalah mudarasatul Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Maka ada sebuah hadis yang menarik di sini untuk kita coba pahami. Di sana dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka lakukan apa? Yatluna kitab Allah, yaitu membaca kitab-kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan melakukan tadarus bainahum, antara mereka. Maka di sana dikatakan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ini penting, bahwasanya dengan tadarus itu jiwa spiritualitas kita itu akan meningkat, hati kita itu akan tenang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat, wa khaffathumul malaikah, malaikat juga akan apa? Turun membawa rahmat di dalam majelis tersebut. Majelis yang apa tadi? Dibacakan kitab Allah dan mereka melakukan tadarus. Maka dalam hadis ini ada dua kata kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu tilawah, yang kedua mudarasah. Apa bedanya tilawah dengan tadarus? Kalau tilawah itu lebih ditekankan bagaimana kita membaca Al-Quran itu secara baik dan benar, sesuai dengan apa? Misalnya ilmu tajwid. Kalau tadarus itu lebih daripada sekedar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi diiringi dengan apa? Dengan tadabbur, yaitu berusaha untuk memahami ayat yang kita baca. Kandungannya ayat tersebut bagaimana? Yaitu yang disebut mudarasah. Jadi kalau di dalam HPT ini kita ditekankan bukan sekedar tilawah, bukan sekedar membaca, tapi semaksimal mungkin bagaimana kita apa? Memahami apa yang kita baca itu. Ayat yang kita baca itu kita coba untuk pahami, kemudian juga yang terpenting bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dalam bulan Ramadan ini seharusnya kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu kita agendakan dua program. Yang pertama tilawah lafdhiyah, yaitu tilawah secara lafadz. Nah, ini bagi orang yang baru bisa membaca Al-Quran atau belum lancar. Kalau Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran masih belum lancar, ya ditekankan pada tilawah lafdhiyah. Bagaimana apa? Mengulang-ulang bacaan Al-Quran sehingga apa? Betul-betul baik bacaannya dan sesuai dengan apa? Tajwid. Yang kedua, bagi orang yang apa? Sudah lancar membaca, maka harus ditingkatkan, jangan sampai masih tilawah lafdhiyah saja, tetapi harus tilawah hukmiyah atau melakukan tadarus. Yaitu apa? Membacanya dan juga mencoba memahami apa yang dibaca.
dikaji, dipelajari, kemudian yang terakhir diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu jamaah kampusmu. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo silakan diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, terkait dengan persoalan kafarot ya. Tadi ada sempat dari teman yang menanyakan tentang kafarot ketika orang melakukan jima di bulan puasa, itu seperti apa? Satu, apakah harus merangkap dua-duanya antara memberikan makan kepada fakir miskin dan berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, atau hanya memilih salah satu? Yang kedua, apakah dalam pelaksanaan ketika dia memberikan makan kepada fakir miskin, karena ini dibayarkan melalui lembaga zakat, bisa tidak nama dari si pembayar kafarat itu disamarkan? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Muntafiah. Moga Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertanyaan cukup menarik untuk kita coba pahami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tadi tentang mubtilatu as-shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu diantaranya di sana dikatakan hubungan suami istri. Jadi hubungan seksual suami istri yang dilakukan di siang hari pada bulan Ramadan itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, tidak hanya membatalkan ibadah puasa, tetapi orang yang melakukan hubungan suami istri tadi, yaitu wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, yaitu hari yang mana ia melakukan hubungan suami istri tadi. Nah, tidak hanya wajib mengqadha, tetapi juga wajib membayar kafarah. Kafarah itu berupa denda. Dendanya apa? Di sini dijelaskan. Yang pertama, memerdekakan seorang. Tapi dalam konteks sekarang budak ini sudah tidak ada, sehingga opsi ini ya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut itu maksudnya apa? Tasyahraini mutatabi'ain, yaitu ya selama 2 bulan itu berarti dia harus menjalankan puasa, tidak boleh harinya itu dipisah. Misalnya ada 1 hari yang ia tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, sehingga kalau mau menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut, ini kalau misalnya bayarnya bulan Syawal ini belum bisa, karena Syawal tanggal 1 Syawal kita Idul Fitri. Bulan berikutnya
Dzulqa'dah atau Dzulhijjah itu juga belum bisa, karena 10 Dzulhijjah kita ada Idul Adha. Ya paling tidak mulai pada bulan Muharram. Nah, itu kalau mau menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Nah, memberi makan 60 orang miskin ini kadarnya berapa? Yaitu 1 mud atau kurang lebih 6 ons. Makanan pokok ini bisa makanan pokok atau sebagaimana yang dalam fidyah tadi yang sudah kita pernah bahas. Bisa makanan pokok berarti berupa beras misalnya ya kurang lebih 6 ons itu atau lebih. Kemudian juga bisa makanan yang sudah siap saji. Ya berarti ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada minuman, ya standar makanan yang ada di daerahnya itu setiap orang. Atau bisa dikonversikan dalam nominal uang, misalnya dibayarkan ke lasismu itu. Nah, kalau kita lihat ini seolah-olah kalau tidak mampu, ini kan menunjukkan ada hierarki, dalam artian harus dimulai dari awal. Ya, karena memang hadis yang dikutip di dalam HPT, ya, ketika ada laki-laki yang datang kepada Nabi itu, ija'ahu rajulun yang mengatakan halak tu ya Rasulullah, saya telah celaka. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di HPT-nya seolah-olah itu kan di sana kan dikatakan fa'il lam tastati, kalau engkau tidak mampu, seolah-olah harus urut. Tetapi yang perlu diperhatikan, misalnya di tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh MTT, di sana selain melihat dari hadis yang disebutkan di dalam HPT, dan juga ada hadis yang lain, sama-sama riwayat Abu Hurairah. Di sana dikatakan fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukaffira bi'itki raqabatin aw siyami syahraini mutatabi'ain aw it'ami sittina miskinan. Yang intinya di redaksi ini menggunakan kata penghubung atau conjunction atau konjungsi au. Au itu artinya atau, maksudnya litakhyir, menunjukkan ini optional. Optional itu pilihan. Artinya kalau melihat redaksi Abu Hurairah yang lain, itu Rasulullah menggunakan au. Jadi bisa dipilih, tidak harus puasa dulu. Tapi kalau langsung memilih memberi makan 60 orang miskin itu boleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian boleh memilih mana yang lebih kuat. Mungkin bagi orang yang ekonominya agak susah ya puasa ini. Kalau yang ekonominya mampu memberi makan 60 orang miskin, dan ini dimensinya lebih sosial. Kalau puasa ini kan untuk diri kita sendiri, tapi kalau memberi 60 orang miskin ini dimensinya lebih sosial. Kita di samping menebus dosa dan juga bisa memberi santunan kepada orang miskin. Nah ini yang misalnya dipilih oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhus Syam. Karena kalau memberi 60 orang miskin ini dimensinya lebih dimensi sosial. Nah kemudian kembali ke tadi, meskipun ini ya kembali ke opsi tadi, boleh dipilih antara duanya. Tapi kalau ingin melihat sisi dimensi sosialnya, ya tentu lebih baik memberi makan 60 orang miskin. Yang kedua tadi pertanyaannya, apakah itu dibebankan laki-laki atau perempuan gitu? Kalau menurut mazhab Maliki itu dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa? Karena wanita itu dikiaskan kepada laki-laki, meskipun dalam hadis tadi yang tanyakan ija'ahu rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Diceritakan itu Rasulullah itu hanya berbicara pada si laki-laki, tidak pernah dibicarakan wanitanya. Tetapi dalam mazhab Maliki, meskipun wanita tidak disebut, wanita ini disamakan hukumnya dengan laki-laki. Ini menurut mazhab Malikiyah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah dipahami, yang pertama makna dohir, makna yang kita pahami dari hadis tersebut, Rasulullah hanya berbicara tentang laki-laki. Dan pasti Rasulullah tahu kalau namanya hubungan suami istri itu ya pasti melibatkan laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa Rasulullah tidak menjelaskan kafarah kepada wanitanya? Tidak disinggung
kafaroh kepada wanita, berarti menunjukkan kafaroh ini khusus bagi laki-laki. Yang kedua, kafaroh ini kan dari 3 ini, memerdekakan seorang budak, berpuasa, memberi makan 60 orang miskin. Ini kan ada 2 yang sifatnya itu material, melibatkan uang. Memerdekakan seorang budak ini harus menggunakan uang. Memberi makan 60 orang miskin ini uang. Berarti kalau kafarohnya maliyah, denda yang berupa harta, itu dalam Islam itu biasanya hanya dibebankan laki-laki. Ya, dalam syariat kita, misalnya laki-laki ingin menikahi wanita, ada mahar. Mahar itu dibebankan laki-laki. Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Ini yang wajibkan suaminya. Nah, karena ini berkaitan dengan kafaroh maliyah, ya berarti khusus dibebankan kepada laki-lakinya. Nah, kemudian dari 2 pendapat tadi, ada pendapat Malikiyah, ada pendapat Syafi'iyah. Kalau Malikiyah dua-duanya sama-sama menikmati, kok kafarohnya hanya 1, kan nggak adil logikanya. Kalau Syafi'iyah, nah ini persoalan uang. Kalau persoalan uang atau persoalan materi, memerdekakan seorang budak, memberi makan 60 orang miskin, ini persoalan nafkah atau uang, maka ini hanya dibebankan kepada laki-laki. Nah, dari 2 pandangan ini, tarjih lebih Syafi'iyah yang mengatakan kafaroh ini hanya dibebankan kepada laki-laki. Karena sudah azan, kita coba lanjutkan besok, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah masuk waktu maghrib, maka untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.